Ini ya, ma'rifat tadi isim yang khusus. Nah, biasanya dia menggunakan al. Contoh apa Umi? Contoh lafat ma'rifat yang menggunakan al. Al-masjidu. Iya, boleh. Al-masjidu itu ma'rifat, berarti nakirahnya Masjidun. masjidun, sahih. Nah, selain lafat yang menggunakan al, ada juga isim ma'rifat itu berupa isim alam. Apa itu alam? Isim alam apa Umi? Isim alam. Mm-mm. Apa sih artinya alam? Ini bukan alam semesta, bukan ya? Apa isim alam itu? Kayak apa ya isim? Apa? Jenis itu. Nama. Alam Nama. itu artinya nama. Individu ya. Apa Umi? Individual. Kenapa? Nama orang saja ya. Iya betul, nama orang. Jadi alam itu artinya nama atau sebuah nama gitu ya. Nah, nama ini, nama orang ya, ini nanti dibagi menjadi 3. Apa saja? Apa saja Umi ini? Isim alam isim. Alam isim, terus Isim alam laqab. Alam kunyah. iya, sahih. Ada alam isim, alam lakob, dan alam kunyah. Apa perbedaannya? Alam isim berarti nama asli, ya. Alam tadi adalah nama, isim nama, berarti maksudnya adalah nama asli. Contoh di sini namanya siapa? Hasan. Hasan. Namanya adalah Hasan. Ini alam isim namanya. Kemudian yang kedua ada alam lakob. Apa itu alam lakob? Alam lakob adalah julukan. Setiap orang kan biasanya punya julukan ya. Apa misalkan julukannya? Nah, itu disebutnya adalah alam lakob. Nah di sini Hasan ini julukannya adalah Syamsuddin. Jadi kalau orang sudah kenal sama si Hasan ini, kalau misalkan tanya Samsudin mana gitu misalkan ya, yang dimaksud Samsudin itu ya Hasan ini, karena julukannya atau nama lain dari Hasan adalah Syamsuddin. Atau apa misalkan Umi punya julukan nggak Umi? Punya julukan? Punya nggak julukan? Ini apa namanya? Ashabul. Apa? Ashabul? Aula itu saja. Apa? Aula. Kita itu punya ini penghuni aula nih. Oh, apa? Julukannya apa? Ashabul. Iya, boleh ashabul qa'ah. Atau biasanya ngomongnya gimana? Iya apa? Penghuni aula gitu. Oh ya udah nggak apa-apa kalau memang namanya atau julukannya itu adalah seperti itu ya tulis aja sebagaimana julukannya. Misal Umi Rahmah atau Rohmah gitu ya. Kalau ditulis kan nama aslinya Rohmah misalkan. Rohmah penghuni aula. Nah, gitu. Atau bisa menggunakan diseling-selingi dengan alam kunyah. Alam kunyah ini yang diawali dengan Abu, Ummu, Bin, Ibnun atau Bintun. Nah, misalkan nih Umi Rohmah ini binti siapa? Bintu Jakani. Iya, bintu Jakani. Nah, boleh di tengah-tengahi dengan alam kunyah. Rohmah bintu Zakani penghuni aula. Nah, gitu. Nah, jadi kalau diurutkan
alam isim, kemudian alam kunyah dulu, baru kemudian alam lakopnya di akhir. Sama kayak nama-nama siapa, ashabur rasul itu ya. Khalifah, coba siapa, coba sebutkan satu aja Umi. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu bukan nama asli Umi ya. Nama aslinya siapa coba? Iya, nama aslinya siapa? Itu ya, apa namanya? Lakopnya Ustaz ya? Alam kunyah, karena kan ada abunya ya kan? Iya Ustaz. Jadi ada alam kunyah sama alam lakop itu. Abu Bakar As-Siddiq, lakopnya As-Siddiq, Abu Bakarnya itu alam kunyah. Belum ada alam aslinya. Coba yang lain, sahabat yang lain. Sahabat lain. Habis Abu Bakar siapa? Setelah Abu Bakar? Siapa? Khulafaur Rasyidin Ustaz. Iya, boleh. Sebutkan salah satu aja selain Abu Bakar. Siapa? Umar. Oke, Umar, boleh. Berarti gimana namanya itu? Umar bin Khattab. Terus? Lakopnya apa ya Ustaz? Apa lakopnya? Umar bin Khattab Al-Faruq. Iya, Al-Faruq. Nggak cukup ini tulisannya. Oke, nah ini julukannya. Umar ini berarti alam. Alam apa? Alam isim. Bin Khattabnya ini berarti alam. Alam kunyah. Baru Al-Faruq namanya alam. Alam lakopnya. Sahih. Nah ini hukumnya apa? Ma'rifat apa nakirah Umi? Ini hukumnya. Ayo, apa tadi? Apa? Iya, ma'rifat karena isim alam. Apa Umi? Insyaallah. Nah, kemudian selanjutnya yang dihukumi ma'rifat selain sebuah nama ada namanya domir. Apa itu domir Umi? Kata ganti. Iya, kata ganti ada berapa setahu Umi? Ada berapa macam? Ada 14. Itu jumlahnya. Kalau pembagiannya ada berapa macam? Dua. Apa saja yo? Iya, mukhatab. Itu menunjukkan domir menunjukkan mukhatab gitu. Kalau pembagiannya berapa jenis domir itu? Domir munfasil. Iya, itu. Jadi ada dua macam, yaitu munfasil dan mutasil. Oke, coba kita lihat di sini. Oh, ini ada nih. Nah, ini domir. Ada munfasil dan ada mutasil. Nah, kita lihat yang domir munfasil dulu. Ada berapa posisinya domir munfasil ini secara i'rab? Ada berapa Umi? Secara i'rab. Posisinya ada berapa? Nih.
Ada dua. Berapa, Umi? Ada dua. Iya, ada dua. Domir itu hukumnya mu'rab apa mabni? Iya saja. Domir itu hukumnya secara i'rab mu'rab apa mabni? Mu'raf. Masa Mabni ala mabni saja. mabni ya. Jadi semua domir itu hukumnya mabni. Nah, tapi dia bisa menempati posisi i'rab. Yang dimaksud mabni itu adalah mabni secara lafadznya, tapi bukan mabni secara kedudukan. Jadi dia tetap bisa menduduki posisi i'rab, akan tetapi lafadznya dia tidak berubah cara bacanya. Makanya di sini domir munfasil ada dua mahal, ada dua posisi dalam i'rab. Posisinya apa? Yang pertama adalah mahal apa ini? Rofa. Nah, yang mahal rofa bagaimana lafadznya? Oke, kita lihat di sini. Oke, di sini ya. Nah, sebelum menuju ke lafadz-lafadznya, ini domir ini menunjukkan orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, yang Umi sebutkan tadi, orang kedua disebut mukhotob, orang ketiga disebut goib. Sedangkan orang pertama disebut Takalim. Iya, mutakalim. Nah, ini ya domir baik munfasil, mutasil semuanya menunjukkan mukhotob, goib, mutakalim. Nah, untuk yang posisi rofa, ini ya lafadznya apa saja? Dua, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, ini semua nanti Umi ya, kalau Umi lagi baca kitab kuning atau lagi baca Al-Quran, ini pasti posisi lafadz domir yang seperti ini i'rabnya, mahalnya, posisinya adalah rofa. Tuh. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah mahal nasab. Sama ya, menunjukkan mukhotob, mughaib, dan mutakalim. Lafadznya apa saja kalau yang mahal nasab? Boleh dibaca, Umi? Iyahu. Iyahuma. Iyahum. Iyahuma. Iyahunna. Iyaka. Iyakuma. Iyakum. Iyaki. Iyakuma. Iyakunna. Terus? Iya. Apa itu bawahnya? Iyana. Contohnya apa, Umi? Contoh dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka Betul. Jadi walaupun iyaka itu ada di awal ayat ya. Iyyaka na'budu berarti iyaka itu kalimat apa? Iyaka kalimat Isim. Isimnya mu'rab apa mabni? Mabni Ustaz. Mabni. Mahal i'rabnya apa, Umi? Mahal nasab karena lafadznya berbunyi iyyaka. Itu kalau di kalau mau diurutkan secara fi'il fa'il maf'ul, na'budu iyyaka gitu atau na'buduka. Jadi na'budu iyyaka hanya kepadamu
gitu. Jadi maksudnya dari mendahulukan maf'ul biasanya itu ada maksud tertentu. Nah, pada lafaz iyyaka na'budu maksudnya adalah mengagungkan keagungan Allah, sehingga yang kita sembah itu tidak lain hanyalah Allah. Makanya iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah. Oke, mafhum Umi sampai di sini untuk domir munfasil yang mahal rofa dan mahal nasab lafaz-lafaznya. Iya, insyaallah. Kita lanjut dulu ya, kita habiskan yang ma'rifat tadi. Ma'rifat yang kedua yaitu dengan isyarah. Apa itu isyarah Umi? Kata tunjuk ya. Iya, kata tunjuk. Ada berapa macam Umi kata tunjuk? Kata tunjuk ada 4. Ada 2. Korib sama 2. Iya, korib dan sama fa'il. Iya. Oh iya, yang mutasil tadi belum Umi ya. Oke, kita lanjut dulu yang mutasil ya, yaitu kata ganti yang tersambung. Nah, kalau ini ada 3 posisi i'rabnya. Jer, rofa, nasab. Kalau untuk yang jer, kalau untuk yang rofa dulu ya. Nah, yaitu di mana posisinya? Dia bersambung dengan fi'il. Dan posisinya dia sebagai fa'il. Makanya dia berposisi sebagai i'rab rofa. Sama, menunjukkan orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Ada muzakkar, muannas. Nah, contohnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nah, walaupun di sini nggak ada domir yang tertulis ya, tapi domirnya itu tersimpan dalam fi'il-fi'il ini. Insya Allah sudah bisa ya mentasrif ini ya. Nah, jadi kalau ditanya mana domirnya? Domirnya adalah domir mutasil yang tersimpan atau mustatir gitu ya. Makanya nanti ada istilah domir mustatir baik secara baris. Nah, itu namanya domir mutasil. Ini posisi yang i'rab rofa, dia berada di dalam fi'il sebagai fa'ilnya. Kemudian yang mahal jer itu ketika kapan? Kapan Umi berposisi sebagai jer? Ya Ustazah. Posisi domir mutasil yang beri'rab jer yaitu di mana? Di akhir. Ya, domir mutasil posisinya di akhir ya. Kalau untuk berposisi i'rab jer itu sambung dengan isim dan posisinya sebagai mudhof ilaih. Contohnya apa Umi? Nah, itu saya. Hah? Apa Umi? Kita buka. Iya, kita buka, kita bukum, kita buki. Nah, jadi kalau ada isim nyambung dengan domir mutasil, maka posisi domir mutasil itu i'rabnya adalah mahal jer karena diawali dengan kalimah isim. Dan posisinya dia itu sebagai mudhofun ilaih. Nah, mudhof ilaih ini kan wajib hukumnya adalah majrur. Mafhum Umi? Iya, insyaallah. Kemudian yang kedua, yang secara posisi jer, yaitu kapan? Ketika Iya, diawali atau sambung dengan huruf jer. Contohnya apa Umi? Ilaika, dan banyak lagi. Itu ya, itu domir mutasil yang berfungsi sebagai kepemilikan dan juga yang diawali dengan huruf jer. Yang terakhir, posisi i'rabnya adalah nasab. Kapan itu beri'rab nasab Umi? ketika bersambung dengan fi'il sebagai maf'ulun bih. Iya, contohnya apa Umi?
Apa contohnya? Fiil tambah domir, tinggal gitu aja. Ya, Apa yuk? Apa? fiil bersama Domir. Yuk, fiilnya tapi yang butuh objek ya, yaitu yang dikerjakan oleh satu anggota badan. Contoh apa? apa ya? Fiil, sebutkan aja Umi, fiil bebas. Ya, Oke, yaqra'u. Kasih domir mutasil. ya, Oke, yaqra'uka artinya apa? dia membaca kamu. Iya, atau membacamu gitu boleh. Yaqra'uhu, Yanzuruka. Yanzuruka, iya boleh. Yang penting kalau ada domir mutasil diawali dengan fiil, nah itu posisinya domirnya itu sebagai posisi nasab atau sambung dengan huruf nawasih yang sebagai isimnya. Apa contohnya ini Umi? Itu fiil, huruf nawasih. Umi tahu nggak huruf nawasih itu apa aja? Inna. Iya, jadi contohnya gimana? Sesungguhnya iya boleh innaki. Nah ini karena ada inna. Nah ini ki-nya di sini mahalnya adalah mahal nasab karena ada amil nawasih in. Paham Umi? Insyaallah. Baik, berarti kita lanjut ke mausul. Tadi apa dulu? Mausul apa? Oh, isyarah, tapi itunya mausul. Udah, kita cari isyarahnya dulu. Oke, ini isyarah. Tadi isyarah ada berapa, Umi? Isyarah ada dua. Apa saja menunjukkan apa? Qorib dan ba'id. Iya, qorib dan ba'id. Yang atas ini untuk qorib. Oke, yang bawah ini untuk ba'idun. Oke, yang qorib mudzakkar apa saja Umi? Hadza. Terus Yang ba'id. Dilanjut. Hadza. Hadihi. Tasniahnya yang mudzakkar dulu. Jamaknya haulai. Kalau yang muannas Hadihi. Hatani. Haulai. Sahih, sama ya. Kalau untuk jamak mudzakkar muannas sama. Untuk yang ba'id mudzakkar Dzalika. Tilka. Jamaknya ketinggalan. Ulaika. Kalau muannas Tilka. Tanika. Ulaika. Iya, sahih. Isyarah setelahnya disebut dengan apa Umi? Kalau ada isyarah, maka setelahnya disebut apa Umi namanya? Musyar ilaih. Jadi kalau ada isyarah, setelahnya disebut musyar ilaih. Syaratnya apa? Harus ada alnya. Contoh Umi, buatkan contoh yuk. Hadzal masjidu boleh. Ini kalau satu nih. Kalau dua masjidnya.
Al-masjidani. Iya, betul. Terus kalau jamak jadi gimana, Umi? Haula'il masajid. Iya, jadi haulail masajid. Itu. Atau kalau ini masajid ya, jamaknya kan ini jamak taksir ya. Jamak taksir ini ada dua ikhtilaful ulama. Boleh tetap menggunakan isyarah jamak atau boleh menggunakan isyarah muannas tapi yang mufrad. Jadi Umi boleh bilang hadhil masajidu atau bilangnya haulail masajid. Dua-duanya boleh ya, karena ini jamaknya jamak taksir. Tapi lain halnya kalau jamaknya itu mudzakkar salim ya, maka tetap menggunakan haulail. Misalkan haulail aulad, haulail muslimun gitu, haulail muhadirun dan seterusnya. Ini untuk kaidah isyarah musyar ilaih. Artinya apa? Hadzal masjidu artinya Ini masjid. iya, masjid ini. Jadi gitu artinya. Dibalik. Masjid ini apa? Belum lengkap ini, berarti harus dilengkapi. Atau satu masjid ini, kalau hadanil masjidani jadi artinya ini dua masjid. Bukan dong. Dua masjid ini. Kalau haulail masajid banyak masjid. Iya, atau masjid ini gitu deh. Masjid ini. Itu kalau menerjemahkan isyarah musyar ilaih. Tapi kalau misalkan Umi nggak pakai al, misal nih hadza, nggak pakai al ya, masjidun. Berarti artinya yang Umi sebutkan tadi. Masjid ini adalah masjid. Jadi ini sudah sempurna kalau ini ya. Hada masjidun. Ini adalah masjid. Tapi kalau hadal masjid ini, itu kan belum sempurna itu. Masjid ini besar, misalkan hadzal masjidu kabirun. Nah, kalau ini misalkan dikasih sifat, misalkan sini kabirun gitu ya. Artinya jadi ini adalah masjid yang besar. Itu beda jadi artinya. Oke, paham Umi? Iya, Oke. Lanjut. Setelah isyarah yaitu ma'rifatnya dengan mausul. Apa itu mausul, Umi? Ism mausul. Ya, apa itu mausul? Allazi yang mausul itu sambung saja. Iya, kata sambung. Kata sambung ini ya. Mausul ini ada yang mukhtas, ada yang mushtarak, ada yang khusus atau ada yang umum, gitu juga boleh istilahnya ya. Nah, yang mukhtas berarti khusus mudzakkar sendiri, muannats sendiri gitu ya. Mufrad sendiri, tasniyah sendiri dan jamak sendiri. Nah, ini namanya mukhtas. Nah, penggunaannya nanti khusus ya. Lafadznya muannats ya ikut muannats, mufrad ya mufrad. Tapi kalau yang ini, yang kedua ini man dan ma ini bebas ya. Kalau man itu untuk yang berakal, sedangkan yang ma untuk tidak berakal. Misal nih, apa ya contohnya ya? Apa contohnya, Umi? Sebentar, saya coba carikan.
Misalkan Oke, ini ya. Oke, misalkan ini wahumul ajnadu alladzina ayyanahum atau ayyanaha juga boleh. Nah, berhubung ini pakai alladzina jadi pakai hum aja. Nah, di sini mana mausulnya? Alladzina. Nah, ini namanya mausul ya. Lafadz yang terletak setelah mausul itu disebut apa? Lafadz yang terletak setelah mausul itu disebut dengan apa, Umi? Isim. Bukan isim, namanya adalah silah. Jadi kalau ada mausul setelahnya disebut silah. Mana silahnya berarti? Lafadz yang mana? Ayyanahu. Atau satu aja, ayyana gitu ya. Ini jadi, nah ini jadi silahnya. Nah silah ini ya, silah ini ada dua. Ada yang berupa jumlah, ada yang berupa syibhul jumlah. Kalau jumlah itu berarti terdiri dari apa? Isim. Ismiyah ya, jumlah kan ada ismiyah dan iya fi'liyah. Nah, nanti tinggal lihat kalau setelah mausul kalau ya betul ya, kalau setelah mausul itu isim berarti namanya silah jumlah ismiyah. Kalau setelah mausul itu fi'il maka dinamakan silah jumlah fi'liyah. Mafhum, Umi? Ya, kalau yang syibeh jumlah berarti terdiri dari apa? Terdiri dari jar dan diwaca jar majrur sama dorof madruf. Iya. Nah, kalau sudah jumlah ada dua itu ya. Ada jar majrur dan dorof madruf. Oke, mafhum, Umi? Iya, saya coba Gimana, Umi? Yang tulisan ini mau dicatat, boleh. Ini saya sendiri. Iya, Umi. Yang lain nggak tahu ini kemana. Harusnya ada berapa orang? Kalau di grup ada sekitar 8 ya. Masya Allah. Tapi ya begitu. Yang aktif 1, 2. Kemarin Umi masuk ya yang pekan kemarin. Iya, saya. Masuk ya yang sama Abi siapa kemarin itu? Enggak. Siapa lupa saya juga. Kelas ya. Nah ini tadi setelah mausul disebut apa? Setelah mausul disebut silah. Silah dibagi jadi dua, ada jumlah. Yang jumlah dibagi jadi dua, ada apa aja? Isim sama fi'liyah. Yang sibah jumlah ada jar majrur iya, atau dzarfiyah itu juga boleh ya. Nah itu ini istilah-istilah yang berkaitan dengan isim mausul. Nah ada satu lagi namanya adalah aid. Aid itu apa? Aid itu dhamir yang kembali kepada mausul. Nah kira-kira di sini pada lafadz ini yang menjadi aidnya yang mana?
Hum. Hum, betul gitu ya. Jadi ada mausul, ada silah, ada aid. Kalau aidnya maaf, kalau silahnya ini masih berupa jumlah ya, baik itu ismiyah atau fi'liyah, maka domirnya masih kelihatan atau bisa kita sebutkan mana aidnya. Oh, domir hum, domir hu, domir ha, dan seterusnya. Tapi kalau silahnya itu sudah berupa syibah jumlah, ini biasanya aidnya itu disimpan, mustatir gitulah ya, atau mengira-ngirakan lafaz. Nah, ini ya aidnya tersimpan, mustatir kalau berupa silah syibah jumlah. Aku Mumi. Ya, salah. Oke, selanjutnya ma'rifatnya dengan al. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, yang terakhir yaitu mudhof kepada isim ma'rifat. Contohnya apa, Umi? Mudhof isim Baitullah, atau disebut dengan susunan idhofah gitu ya. Idhofah itu terdiri dari apa saja, Umi? mudhof Iya, ada mudhof ilaih. Nah, mudhof tidak boleh apa, Umi? tidak boleh Ya, nggak boleh ada al, terus tanwin, dan nggak boleh ada nun. Jadi ingat-ingat, Baitullah ini berarti mudhofnya yang mana? Baitu. Jangan ditanwin makanya ya. Baitu ini sebagai mudhofnya, maka nggak boleh al baitu atau baca baitun, itu juga boleh. Kalau isim tasniyah nggak bisa baitani, itu nggak boleh. Paham? Berarti mudhof ilaihnya, mana mudhof ilaihnya? Allah. Nah, kalau mudhof ilaih ini hukumnya adalah majrurun daiman. Iya. Atau kalau dirumuskan idhofah itu rumusnya adalah nakirah plus ma'rifah. Gitu rumusnya. Oke, sudah habis ini untuk misi ma'rifah. Ada pertanyaan, Umi? Ini kok kayak selalu majrur saya. Iya, betul. Mudhof ilaih itu selalu majrur, hanya saja tandanya nggak selalu pakai kasroh gitu. Karena kan isim yang majrur itu nggak semuanya pakai kasroh kan. Ada yang pakai iya, ada yang pakai fathah gitu ya, tergantung bentuk lafadznya. Oke. Ada lagi, Umi? Cukup. Oh, kayaknya Umi agak capek gitu ya suaranya ya. Lagi flu saja. Oh, lagi flu. Gimana? Ini mau dilanjut apa cukup segini saja? Ngikut aja ini, Umi. Jawab saja. Kenapa? Gak apa-apa saja. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, lanjut aja. Oh, lanjut. Oke, berarti dari jam sampai ini, sampai 8.30. Oke, baik. Gimana? Mau lanjut? Lanjut ini, Umi. Kenapa? Saya mampu saja. Apa? Saya ikut aja. Ya, kalau Umi lagi kurang sehat ya nggak apa-apa gitu loh maksudnya. Oh iya baik. Kok kayaknya dari tadi saya dengerin kok kayak berat gitu kan suaranya. Ya baik. Boleh. Iya, kayaknya kan berat gitu suaranya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan di ini